Hai Tribuners, welcome back to Viral of the Week. Gak viral gak kita bahas, seneng banget Dina Nizam akhirnya setelah seminggu ya tidak menyapa kamu di Tribun TV Lampung. Hari ini menyapa kamu lagi, semoga kamu yang menonton Dina hari ini moodnya baik-baik aja gitu ya. Dan juga pastinya selalu excited dengan hal-hal yang akan Dina bagikan ke kamu. Nah, ngomongin tentang hari Sabtu, malam minggu gitu ya, mungkin kamu sudah punya rencana bakal keluar sama pacar kamu, atau mungkin keluar sama teman-teman kamu, atau mungkin gak keluar sama sekali ya kan, karena kamu mendadak lagi ngambek gitu ya, karena harus diposesifin sampai salah ya, diposesifin sama pacar kamu gitu ya. Sama kayak yang satu ini, kita akan membahas satu artikel dan juga satu unggahan yang lagi viral di internet ya kan. Ada seorang pasangan ya kan yang ternyata ngeluh gitu karena dia diposesifin sama pacarnya. Nah, ini dia Tribuner, sebuah unggahan yang menggambarkan betapa posesifnya pasangan kepada sang kekasih ini lagi viral di media sosial. Jadi pertamanya ini viralnya ada di Twitter ya. Dalam unggahan ini ada sebuah video durasinya 18 detik di mana menggambarkan berapa tingkah sang kekasih gitu ya. Di antaranya tuh WhatsApp-nya sampai disadap gitu ya kan. Terus juga nggak boleh keluar kalau nggak sama doi. Waduh, Dina kalau misalnya digituin rasanya kayak burung dalam sangkar kali ya kita ya. Dan anehnya lagi ini nggak boleh ada kontak lelaki kecuali saudara sendiri. Wow, ini masnya kenapa ya obses kalau kayak begini ceritanya ya. Sampai berita ini turun dan juga hal ini menjadi viral ya. Unggahan tersebut sudah mendapat retweet dan juga komentar lebih dari 8.700 kali. Dan juga sudah di like sama warganet 15.000. Waduh, ini kalau misalnya pacaran kayak gini ya, apa nggak stres coba kita ya kan? Nah, tahu nggak sih Tribuners, ternyata nih kalau dari sisi psikolognya ada yang bilang bahwa kenapa sang pacar ini bisa sangat-sangat posesif? Mungkin karena pengalaman hidup sebelumnya. Wahyu, masa lalunya dulu gitu kan pernah dikecewakan. Makanya kalau misalnya kamu nih sekarang lagi berpasangan, jangan mengecewakan orang karena itu akan menjadi sangat-sangat trauma gitu ya buat dia. Ciah, ilah enak aja ya kalau kita ngomong ya kan. Oke lah kalau gitu sabar-sabar aja ya. Kalau misalnya kamu tidak bisa tahan lagi dengan pacar kamu yang posesif ya sudah tinggalkan. Tapi kalau misalnya kamu masih sayang ya kamu juga harus dikomunikasikan gitu loh. Apa yang menjadi keluhan kamu sama doi ya kan. Nah, ngomongin tentang sesuatu yang viral dan juga hubungan yang toxic ya kan. Dina juga masih punya satu hal yang lagi viral juga dibahas sama warga Twitter. Ini ada yang namanya toxic positivity dan juga healthy negativity. Gimana coba? Racun yang positif dan juga kesehatan yang negatif. Nah, kita bakal bahas ya kan. Ini ada unggahan tentang respon terhadap toxic positivity. Balik lagi ramai di media sosial ya. Salah satu respon yang diberikan adalah membahas tentang healthy negativity. Jadi ini penting banget untuk kamu Tribuners ya yang belum tahu ya kan. Healthy negativity itu apa? Jadi menurut psikologi klinis personal growth, Gracia Monica ini bilang bahwa healthy negativity ini adalah terjadi saat seseorang merespon emosi negatif yang dialami dengan cara yang tepat. Jadi pada dasarnya ini adalah penggambaran dari ketika seorang memaknai dan juga mengelola situasi pengalaman emosi negatif yang dialami dengan cara yang tepat atau sehat gitu. Dan juga nih disebut-sebut lagi Tribuners bahwa menghadapi peristiwa atau pengalaman yang tidak menyenangkan ini adalah reaksi emosi yang natural dan normal dialami siapa saja. Ya dong ya kan, gak mungkin kita hidup lurus-lurus aja. Nah, alih-alih diabaikan atau dihindari, emosi negatif tersebut perlu untuk diterima dan juga dikelola dengan cara yang sehat gitu. Dan untuk toxic positivity adalah pola pikir yang maksa seseorang untuk fokus di hal-hal yang positif aja. Nah, di saat bersamaan nih Tribuners, nolak juga apapun yang bisa memicu emosi negatif. Jadi emosi negatif ini reaksinya wajar juga ya. Jadi sudah tahu apakah itu toxic positivity dan juga healthy negativity ya untuk kamu Tribuners. Kalau kamu belum tahu, kamu bisa cek di Kompas Online. Yes.
Kalau gitu, ini Dina punya satu hal juga yang mungkin bisa membuat hidup kamu menjadi sangat-sangat stres, ya kan? Yaitu adalah sariawan. Bayangin Tribuners ya, sudah kamu sakit hati, kamu gak bisa makan lagi ya gara-gara sariawan. Nah, Dina punya cara mengatasi sariawan secara alami, ya enggak sih? Jadi kalau misalnya kamu belum tahu sariawan itu biasanya di mana aja gitu ya, pasti tahu lah ya, semua orang juga mengalami ya kan. Ini adalah luka sebenarnya, luka akibat iritasi di gusi kamu, lidah dan juga lapisan dalam mulut, ya kan. Jadi luka di sariawan ini biasanya warnanya putih atau kekuningan dan dikelilingi peradangan di sekitarnya. Nah, cara terbaik untuk kamu mengatasi sariawan kamu adalah berkumur dengan air garam. Karena garam ini punya sifat antiseptik dan juga meredakan nyeri nih Tribuners. Caranya gampang banget, kamu tinggal larutin setengah sendok teh garam ke dalam 1 gelas air hangat dan digunakan untuk berkumur. Jadi sering-sering kumur-kumur gitu ya. Yang kedua adalah berkumur dengan air yang dicampur dengan soda kue. Masih dengan cara yang sama gitu ya, kamu bisa melarutkan setengah sendok teh soda kue ke dalam 1 gelas air hangat dan gunakan untuk berkumur. Atau mungkin cara lainnya adalah mengkonsumsi yogurt. Nah, kamu bisa beberapa kali sehari lah ya, terutama di tanda pertama sariawan muncul, karena ternyata yogurt ini punya probiotik yang bisa membantu mengobati dan juga mencegah sariawan kamu. Berikutnya, caranya adalah oleskan minyak kepala. Salah ya, kelapa maksud Dina. Minyak kelapa. Jadi kamu perlu mengoleskan minyak kelapa di lesi sariawan beberapa hari sampai dengan sembuh lah ya. Dan yang kelima, kamu bisa mengoleskan madu, Tribuners. Ternyata madu ini juga bisa loh, bukan cuma untuk kecantikan tapi juga bisa meredakan sariawan kamu. Wah, karena madu ini punya sifat anti radang dan antibakteri. Jadi baik banget untuk sariawan kamu. Atau mungkin kamu juga bisa mencari kunyit dan temulawak. Wah, ini unbelievable banget ya. Ternyata bahan ini terbukti mengandung kurkumin, yaitu senyawa kuat yang dianggap memiliki sifat anti-inflamasi. Jadi bisa mengobati sariawan kamu yang sudah meradang banget itu ya. Nah, kalau nggak mau kamu kena sariawan, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12 tinggi. Dan juga mengkonsumsi makanan yang pastinya mengandung vitamin C, ya kan? Nah, itu dia tadi artikel-artikel yang bisa membuat kamu menjadi tertekan ya stresnya. Jadi kamu bahagia gitu ya. Tenang, Dina masih bakal bikin kamu bahagia, pastinya masih di Viral of the Week. Jangan kemana-mana. Oke, Dina balik lagi. Sudah seperti ini ya, apa makhluk halus ya, tinggal muncul gitu kan. Nah, masih di Viral of the Week, viral kita bahas ya Tribuners. Dina akan membahas satu yang viral karena ini ada
peluncuran satelit komunikasi pertama di dunia. Wow, jadi hari ini 58 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 10 Juli 1962, satelit komunikasi pertama di dunia yaitu Telstar diluncurkan ke luar angkasa. Wahyu. Jadi peluncuran Telstar ini menandai kehadiran era baru dalam perkembangan komunikasi dan penyampaian informasi Tribuners. Setelah Telstar berhasil diluncurkan, gelombang siaran televisi berhasil disiarkan. Nah, makanya kamu bisa melihat TV sekarang. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kita masih ambil dari Kompas Online. Ini teknologi satelit dirancang karena kebutuhan manusia akan komunikasi dan informasi yang semakin meningkat. Karena sebelumnya nih siaran televisi atau komunikasi dipancarkan melalui menara pemancar atau sambungan telepon. Sudahkah kamu tahu tentang itu? Tapi ketika mencapai laut, ternyata sinyal-sinyal tersebut akan hilang. Wow, seperti gebetan kamu ya. Hal ini kemudian memunculkan kendala dalam hal kecepatan penyampaian informasi. Nah, makanya deh Telstar diluncurkan di tanggal 10 Juli. Diluncurkan keluar angkasa dengan menggunakan roket Thor Delta di Cape Canaveral. Wow, ya. Dan Telstar ini, Tribuners, dirancang untuk mengorbit selama kurang lebih 2 tahun. Tapi ternyata Telstar ini cuma mampu mengorbit secara maksimal sampai dengan Februari 1963 karena kena uji coba nuklir Amerika. Nah, untuk dampaknya bagi Indonesia sendiri, keberadaan satelit ini membuat siapa saja bisa melihat dunia. Seperti kisah yang sudah tercatat di sejarah pastinya, ya kan? Terima kasihlah pada orang-orang yang sudah berperan di dalamnya ya. Oke, kalau gitu kita ke next artikel lagi Tribuners. Kali ini masih dengan sesuatu yang mungkin nanti ketika dia meluncur ya kan, itu viral. Karena ada film yang dengan biaya produksi termahal sepanjang sejarah ya kan. Gak tahu deh kalau misalnya nanti di future bakalan ada yang lebih mahal lagi. Tapi kita akan membahas 5 film ini yang ternyata produksinya mahal banget. Mungkin kamu juga sudah pernah nontonnya ya. Yang pertama adalah Pirates of Caribbean di tahun 2011 yang on Stranger Tides. Keuntungan kotor dari film ini katanya sih mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 14 triliun. Bayangin Tribuners kalau dibeliin T1 apa enggak bisa buka cabang di seluruh Indonesia ya kita ya. Dan di tahun 2011, New York Times ini lapor bahwa biaya film ini mencapai 5,8 triliun. Jadi masih cuan lah ya. Kemudian di tahun 2014 dirilis lagi bahwa mendapatkan keuntungan lagi dikurangi pajak ya senilai 34,1 juta dolar. Jadi nilai biaya produksi film setelah dikurangi pajak ya kira-kira 5,4 triliun lah ya, masih banyak. Dan yang kedua ada film Avengers Endgame 2019. Wow, ini biaya pemasarannya aja tuh sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat Tribuners atau sekitar 5 triliun. Wow. Tapi di April disebut-sebut lagi bahwa biaya yang dikeluarkan ini lebih tinggi, yaitu 356 juta dolar. Jadi bisa lebih dari 5 triliunan gitu, ya kan? Dan film ke-22 Marvel Cinematic Universe ini menampilkan lebih dari 30 karakter utama dalam pertempuran terakhir dalam filmnya ya. Yang berikutnya adalah masih dari Avengers Infinity War. Di tahun 2018 ini juga salah satu film yang banyak memakan biaya produksi. Keuntungannya sekitar 29 triliun. Wow. Tapi mereka menghabiskan 4 triliun aja. Mantap ya. Jadi wow, itu masih cuan banyak banget ya. Berminat kamu untuk memproduksi film mungkin? Iya, dibayangin aja dulu ya ceritanya gimana ya Tribuners. Next, lagi yang keempat, ini di posisi keempat diduduki oleh Pirates of the Caribbean at World's End di tahun 2007. Nah ini film juga meraup biaya yang sangat fantastis Tribuners. Tapi keuntungan kotor dari film ini mencapai 14 triliun.
Dan dilaporkan juga At World's End ini jadi salah satu film dengan biaya 300 juta dolar pertama yang pernah dibuat atau sekitar 5 triliunan lah ya. Dan yang terakhir ada film Justice League 2017. Nah, ini juga sekitar 400 juta dolar produksinya. 5,8 triliun rupiah. Dan keuntungan kotornya itu mencapai 9,56 triliun rupiah. Itu dia tadi 5 film yang ternyata biaya produksinya mahal banget ya Tribuners. Oke, itu dia tadi beberapa informasinya. Tapi tenang aja, minggu depan kita akan balik lagi di Viral of the Week ya. Jangan kemana-mana dan pastinya terus pantengin terus Tribun TV Lampung. Jangan lupa juga untuk di like kalau misalnya kamu suka dengan hari ini ya, Viral of the Week kali ini. Kalau gitu Dina pamit, selamat beraktivitas dan juga selamat bersenang-senang di hari weekend kamu. Dadah!